Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempraktekkan pre- dan post-conference di ruang perawatan. Setelah operansif malam ke pagi, perawat ruangan melakukan pre-conference dipimpin oleh kepala ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya marilah kita mengucapkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan kita pada pagi hari ini sehingga kita bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang perawat. Baiklah, untuk memulai aktivitas, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Katim untuk memberi penjelasan kepada teman-teman. Nah, jadi kepada Katim saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Rusmin selaku kepala ruangan. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjat kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Pada kesempatan ini, pre-conference tanggal 28 November 2020 di ruang rawat inap Cempaka dengan jumlah pasien 6 orang. Langsung saja kepada Mbak Dwi untuk menyampaikan intervensi apa yang mau dilakukan pada pasiennya. Pagi ini saya menangani pasien A di kamar 1 dengan keluhan pagi ini masih BAB cair lebih dari 5 kali dalam 1 hari. Dan pagi ini rencana tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama mungkin mengukur tanda-tanda vital pasien, kemudian mengobservasi intake output cairan, memberikan injeksi, dan melakukan tindakan kolaborasi dengan petugas diet. Saya akan menangani pasien B di kamar 2 dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Tindakan yang akan saya lakukan, pertama saya akan mengukur suhu tubuhnya dulu, terus kemudian cek darah. Setelah itu akan saya kompres hangat. Baiklah, saya akan menangani pasien C di kamar 3 dengan diagnosa diabetes mellitus. Pasien ini memiliki gangren. Kemudian tindakan yang akan saya lakukan yaitu melakukan perawatan luka sekaligus melakukan perbedaan, kemudian memberikan terapi insulin injeksi. Menangani pasien D dengan diagnosa medisnya PPOK di kamar 4. Pagi ini pasien masih mengeluhkan sesak nafas. Rencana tindakan yang saya akan lakukan yaitu memantau respirasi pasien dan memberikan oksigen serta memberikan obat oral. Menangani pasien E di kamar 5 dengan diagnosa gastritis akut. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu memantau skala nyeri pasien, memberi obat oral injeksi, kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet. Saya yang menangani pasien F di kamar 6 dengan keluhan batuk dan sesak napas. Tindakan yang akan saya lakukan yang pertama memantau respirasi pasien, yang kedua melakukan section, dan yang ketiga melakukan nebulizer. Pasien G di kamar 7 dengan keluhan nyeri pada tulang belakang. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu memantau skala nyeri dan mengantar pasien ke ruang radiologi untuk melakukan CT scan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang udah menyampaikan rencana tindakannya kepada pasien masing-masing. Yang dilihat dari laporan teman-teman, kayaknya semua pasien membutuhkan penanganan lebih ya. Oke lah, jadi diharapkan untuk kerjasamanya sama teman-teman ya. Yang mau saya ingatkan kembali untuk tertib pemakaian APD ya teman-teman. Ini kan masa pandemi, jadi APD-nya harus tertib ya buat keamanan kita juga. Ya,
begitu waktu akan saya kembalikan kepada Pak Rusmin. Silakan Pak Rusmin. Baiklah, terima kasih kepada Katim dan rekan-rekan kita semua atas laporannya. Nah, jadi langsung aja kita semua melakukan tindakan-tindakan yang sudah direncanakan. Sekali lagi kita harapkan jangan lupa menerapkan tingkatkan untuk keselamatan dan menggunakan APD seperti yang disampaikan oleh Katim kita tadi, dan kerjasamanya juga harus benar-benar kita terapkan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, semua perawat meninggalkan ruangan dan melakukan tindakan yang sudah direncanakan. Pada pukul 13.00 sebelum operan jaga siang, semua perawat kembali berkumpul untuk melakukan post conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang buat teman-teman kita. Sebelumnya tidak lupa juga kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah SWT, karena kita masih bertemu dan dapat berkumpul di penghujung tugas kita. Jadi seperti biasa kita akan melakukan post conference sebelum dioperkan ke shift berikutnya. Langsung saja saya sarankan kepada perawat atau ketua tim. Jadi kepada Katim saya persilakan. Pak Rusmin, waktunya yang sudah diberikan. Langsung saja ya teman-teman. Jadi bagaimana hasil tindakan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman ini, termasuk kendala apa aja yang rekan-rekan alami dalam melakukan tindakan. Nanti untuk dapat kita operkan ke shift berikutnya. Silakan. Baiklah, setelah dilakukan tindakan keperawatan pada pasien A, KU pasien masih lemah, kemudian terapi injeksi juga udah dimasukkan, BAB pasien udah berkurang, udah 3 kali tapi masih cair. Setelah dilakukan kolaborasi dengan petugas gizi, pasien mendapat diet lunak rendah serat, dan untuk tindakan selanjutnya intervensi masih dilanjutkan. Setelah dilakukan intervensi dari Tuan B, suhunya masih 38, sudah diberikan kompres hangat dan sudah dilakukan tes darah, tapi hasilnya masih menunggu dari lab. Jadi untuk selanjutnya melanjutkan intervensi. Intervensi pada pasien C, KU-nya lemah, sudah dilakukan medikasi, kemudian keadaan lukanya berwarna merah, serta sudah diberikan terapi insulin 10 unit. Terapi intervensinya dilanjutkan. Setelah dilakukan tindakan pada Tuan D, KU masih lemah, respirasi saat ini 20 kali per menit, sudah terpasang nasal kanul dengan pemberian oksigen 3 liter per menit. Tadi juga sudah saya berikan obat oral dan pasien saya anjurkan untuk istirahat, lanjutkan intervensi. Baiklah, setelah dilakukan tindakan terhadap pasien E, pasien masih mengeluh nyeri dada dengan skala nyeri 4, sudah diberikan obat oral dan injeksi. Pasien mendapatkan makanan lunak, tidak pedas, tidak asam. Selanjutnya diteruskan dengan intervensi. Setelah dilakukan intervensi terhadap pasien F, respirasi pasien 20 kali per menit. Tindakan yang dilakukan yaitu suction dan nebulizer sudah dilakukan, sesak pasien berkurang, intervensi tetap dilanjutkan. Setelah dilakukan tindakan pada pasien G, pasien mengeluh nyeri, skala nyeri pasien 8, dan dari hasil CT scan terdapat fraktur bagian vertebra. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan atas laporan hasil tindakan yang udah dilakuin. Kita udah melakukannya sesuai dengan rencana tindakan yang tadi kita rencanakan ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Kepala Ruangan. Terima kasih kepada Bu Tia sebagai Katim, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan. Bersyukur kita pada siang hari ini karena atas intervensi yang telah kita lakukan dari pagi sampai siang terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan prosedur. Dan tidak lupa juga terima kasih atas kerjasama rekan-rekan sekalian yang sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Pertahankan terus kinerja, dan alangkah baiknya jika bisa kita tingkatkan lagi demi pencapaian kinerja yang lebih optimal. Untuk mengakhiri tugas kita pada siang hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca doa. Jadi berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Kepada teman-teman harap berdoa mulai.
berdoa selesai. Jadi saya akhiri post konferen ini dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian roleplay pre dan post conference dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.